Bab 901, pria ini, kok bisa dia begitu mirip dengan tuan muda kedua? Giselle memakan semangkuk bubur yang diberikan oleh Rafael dan ingin pergi ke toilet. Rafael menaruh mangkuk langsung berjalan ke tempat tidur ketika melihatnya mencoba untuk bangun. Kamu mau kemana? Toilet, kata Giselle dalam bahasa isyarat dengan sedikit malu. Aku akan gendong kamu. Setelah selesai bicara, Rafael perlahan menggendongnya dan berjalan ke kamar mandi. Ketika dia menurunkannya di toilet, dia berkata, "Panggil aku kalau sudah selesai." Giselle, dia tidak bisa bicara dan bagaimana cara untuk memanggilnya? Seolah menyadari kebingungannya, Rafael berkata, "Aku akan masuk 5 menit lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Dia berdiri di depan pintu dan sesekali melihat jamnya untuk menghitung waktu. 2 atau 3 menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Bukannya aku sudah bilang supaya kamu tunggu di dalam? Jangan gerak atau lukanya terbuka lagi. Rafael memarahinya sambil menggendongnya. Pada malam Giselle melahirkan, mereka masih ada di rumah dan dia mengalami pendarahan. Saat dilarikan ke rumah sakit, karena situasinya yang kritis sehingga Giselle tidak bisa melahirkan secara normal dan dokter melakukan operasi sesar padanya. Dalam kasusnya, luka miliknya akan butuh waktu lama untuk sembuh daripada yang lain. Kevin berkata Giselle mengalami kelainan pembekuan darah dan dia takut Giselle secara tidak sengaja membuat lukanya terbuka dan berdarah lagi. Giselle melingkarkan lengan di lehernya, lalu sedikit mengangkat dagunya dan tersenyum tipis saat melihat wajah Rafael yang tampan dan serius. Kembali di tempat tidur, Giselle berbaring agak miring untuk menatap bayi yang tidur nyenyak di sampingnya. Kulit si kecil berwarna pink dan halus, dia sangat tampan dan sangat mirip dengan Rafael. Alisnya yang sangat tipis dan bibir kecilnya mirip seperti Rafael. Karena matanya masih tertutup, jadi dia belum tahu matanya mirip siapa dan hidungnya sangat mancung. Giselle mengulurkan jari-jarinya untuk menyentuh pipi bayinya yang terasa lembut dan halus saat disentuh. Kemudian dia menyentuh bibir pinknya, membuat bayinya menangis sebentar dan kemudian kembali diam. Dia laki-laki, Rafael tiba-tiba mengatakan ini dan duduk di tepi tempat tidur. Giselle sedikit terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Dia juga tahu bayinya laki-laki, karena perawat sudah memberitahunya saat bayinya baru saja lahir dan Giselle masih ada di meja operasi. Setelah Rafael mengatakan ini, dia mengerucutkan bibirnya dan tidak bicara lagi. Dalam hatinya berkat, aku kira kata-kata dia itu benar. Sampai aku tidak memeriksa jenis kelamin janin dan beberapa bulan ini aku selalu memanggilnya Cordelia tapi ternyata bayiku adalah seorang putra. Ada cukup banyak anak laki-laki di keluarga Okto dan yang perempuan hanya Dea. Dia tidak tahu apakah Kina sedang mengandung anak laki-laki atau perempuan. Saat melihat ekspresi muram Rafael, Giselle sepertinya mengerti apa maksud perkataannya. Dia berkata dalam bahasa isyarat, "Anak laki-laki juga baik kok. Coba lihat Clayton yang ganteng dan pintar. Bayi kita juga hanya berjarak beberapa bulan dari bayi kembar Albert. Jadi ketika dia tumbuh dewasa, tidak perlu takut tidak punya teman." Teringat beberapa bulan terakhir Rafael selalu memanggilnya Cordelia, pasti dia sangat sedih. Pria ini, kenapa mirip sekali dengan tuan muda kedua? Coba lihat saja. Apakah kedepannya mereka masih berani tidak memeriksa jenis kelamin bayi atau tidak? Yah, lagian dia juga putraku. Rafael menopang dirinya dengan satu tangan di sisi tempat tidur, mendekatkan diri ke arahnya dan mencium pipinya. Giselle membeku sejenak dan secara refleks mendorong dadanya, tapi tidak mendorongnya untuk menjauh. Karena melihat dia tidak benar-benar menolaknya, Rafael maju lagi dan memeluk pinggangnya dengan tangan lainnya dan bibir tipis miliknya mencium pipi Giselle dan pindah ke bibirnya. Jangan gerak, biarkan aku menciummu, bisiknya.
Mungkin karena tubuhnya masih lemah, masih terasa sakit dan dalam masa pemulihan, Rafael menciumnya dengan sangat lembut dan sebelumnya dia tidak pernah menciumnya selembut. Tiba-tiba pintu kamar rumah sakit terbuka. Diikuti oleh suara gembira Kina. Rafael, kudengar Giselle sudah sadar, itu benar. Suaranya langsung berhenti. Ya, sepertinya benar deh. Lanjutkan saja, aku tidak lihat apapun kok. Setelah bicara, Kina perlahan mundur dan menutup pintu. Kenapa kamu masuk dan keluar lagi? Albert yang mengikuti di belakangnya bertanya dengan bingung. Uhuk, mereka, Giselle dan Rafael lagi. Kina dengan malu mempraktekkannya dengan jari-jarinya. Albert segera mengerti dan berkata penuh semangat, oh lagi ciuman. Minggir, aku juga mau lihat. Setelah berbicara, diam-diam dia membuka pintu dan mendorong pintu dengan perlahan sampai pintunya terbuka. Masuklah, Rafael sedang berdiri di samping pintu dan dengan tenang berkata kepada Albert yang sedang mengendap-endap. Albert berdeham lalu menegakkan punggungnya dan masuk ke dalam kamar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kina mengangguk kepada Rafael dan ikut masuk ke dalam kamar. Karena bayinya masih tidur dan tubuh Giselle masih sangat lemah karena dia baru saja sadar. Keduanya bertanya dengan prihatin tentang kondisi Giselle dan apakah tubuhnya terasa sakit. Setelah mengobrol selama sekitar setengah jam, Devon terbangun dan menatap langit-langit dengan mata terbuka. Albert menggendong si kecil dan bertanya pada Rafael kapan terakhir kali bayinya minum susu bubuk. Dia bilang bayinya belum lapar karena terakhir minum susu sekitar 2 jam yang lalu. Mungkin karena beberapa hari ini bayinya minum ASI Albert, sehingga dia ingat dengan baunya. Dan dia terlihat senang ketika digendong oleh Albert. Setelah tinggal selama 1 jam, Rafael melihat Giselle sedikit mengantuk dan dengan sopan menyuruh mereka untuk datang menengok Giselle di lain hari. Albert dan Kina melihat jam, lalu mengembalikan bayi itu kepada Rafael dan pergi. Malam hari, Giselle makan beberapa makanan dan merasa lebih baik daripada saat dia baru sadar. Setelah menahan diri selama beberapa saat, dia berkata pada Rafael dalam bahasa isyarat, "Bisakah kamu panggil dokter kebidanan untukku?" Rafael langsung bertanya dengan panik saat mendengar perkataannya. "Kenapa? Ada yang sakit, tunggu. Aku akan segera pergi." Setelah selesai bicara, dia langsung pergi meninggalkan kamar tanpa menunggu jawaban Giselle. Beberapa saat kemudian, seorang dokter wanita datang. Giselle menggunakan tablet untuk mengetik pertanyaan. Dia tidak mengubahnya menjadi suara dan langsung menyerahkannya kepada dokter untuk dibaca. Setelah membacanya, dokter berkata sambil tersenyum, "Tuan Rafael." Nyonya Rafael bertanya kenapa dadanya terasa sangat bengkak, tapi bayinya tidak bisa minum ASI. Dokter berkata pada Gisela yang merona, "Nyonya Rafael, kamu dan Tuan Rafael kan suami istri dan bayi kalian sudah lahir, kenapa merasa malu? Kamu juga orang tua baru, jadi apa masalahnya? Suami istri perlu lebih baik komunikasi, oke?" Giselle tidak menyangka dokter akan mengucapkan pertanyaannya, membuatnya merasa sangat malu sampai tidak berani mendongak dan ingin bersembunyi. "Tuan Rafael, keluar dulu. Aku akan periksa Nyonya Rafael untuk lihat kondisinya." Dokter itu berkata kepada Rafael. "Oke." Rafael melirik Giselle yang wajahnya memerah dan berbalik untuk keluar. Karena Giselle tidak bisa bicara, dia harus mengetik supaya bisa berkomunikasi dengan dokter dan pemeriksaannya memakan waktu yang cukup lama. Butuh waktu sekitar setengah jam sampai akhirnya dokter memanggil Rafael yang berdiri di depan pintu. Bab 902. Kehidupan sehari-hari. Butuh waktu sekitar setengah jam sampai akhirnya dokter memanggil Rafael yang berdiri di depan pintu. Lalu memberitahu Rafael tentang kondisi Giselle. Giselle yang ada di samping, wajahnya semakin memerah ketika mendengar itu dan dia hampir tidak berani mengangkat kepalanya. Setelah dokter pergi hanya ada dia dan Rafael di kamar, yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman dan dia selalu merasa Rafael sedang menatapnya. "Sebentar lagi bayinya akan lapar," kata Rafael. Giselle menegang.
Rafael membungkuk dan mendekatkan diri ke telinganya. Giselle, bayi kita sudah lahir, tapi kamu masih malu-malu. Bagian tubuhmu mana yang belum pernah aku cium atau sentuh? Meskipun dia hanya melakukan hal itu sepertinya sekali, tapi Rafael sudah melihat semuanya. Dan dia belum menyentuhnya lagi sejak tahu Gisela hamil. Dokter bilang karena dia tidur terlalu lama dan tidak membiarkan bayi meminum ASI pada waktunya, sehingga ASInya tersumbat dan membuatnya tidak nyaman juga bayinya tidak bisa minum ASI. Cara termudah untuk melancarkan ASI adalah dengan memijat dan dipompa. Sedangkan untuk jatah bayi, sebagai seorang ayah tentu saja dia akan melakukan tugasnya sendiri dengan baik. Giselle langsung menutup mulut Rafael untuk mencegahnya mengucapkan kata-kata yang lebih frontal dan wajahnya semakin memerah seperti tomat matang. Rafael menarik tangannya ke bawah dan berkata, "Aku sudah kunci pintu kamar kok." Setelah berbicara, dia membantunya melepaskan baju. Giselle yang panik langsung menutupi dadanya dengan tangan, seolah-olah Rafael adalah pria mesum yang akan memperkosanya dengan kejam. "Kalau kamu terus malu, nanti bayi kita akan terus minum susu bubuk." Rafael menghela nafas dan menjauhkan diri darinya. Dia duduk lagi di kursi samping tempat tidur dan meliriknya. "Mulai besok dan seterusnya, Albert tidak akan datang ke rumah sakit untuk memberi ASI pada bayi kita." Giselle berpikir selama beberapa menit, kemudian dia mengulurkan tangan untuk menarik lengan baju Rafael, tapi tidak bisa mengatakan padanya untuk minta bantuan. Tapi Rafael langsung mengerti, lalu bangkit dan duduk di samping tempat tidur. Tepat saat Rafael hendak membuka pakaiannya, Giselle menghentikannya dan berkata dalam bahasa isyarat, "Matikan lampunya." "Oke." Rafael segera bangkit dan pergi untuk mematikan lampu. Dalam kegelapan, indera manusia semakin tajam dan Giselle bisa dengan jelas merasakan telapak tangan besar Rafael memegang dadanya untuk memijatnya. Giselle menunduk ketika merasakan pijatan itu menyingkirkan benjolan keras di dadanya. Giselle merasa seluruh tubuhnya sangat panas dan mencoba bernapas dengan pelan, tidak berani membiarkan Rafael menyadari sikap anehnya. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengeluarkan ASI. Kemudian Rafael mengatakan sesuatu di telinganya, membuat Giselle mengulurkan tangan untuk memukulnya karena malu dan dia hanya tersenyum sambil menghindar, lalu menyalakan lampu. Dan menyadari kalau bayinya sudah bangun, Giselle ingin menggendong bayinya, tapi Rafael menghentikannya. "Lukamu belum sembuh, jangan gendong bayi dulu. Meskipun Devon lahir prematur, tapi dia sehat." Selain itu, Albert datang 2 kali sehari ke rumah sakit untuk menyusuinya. Hanya butuh kurang dari setengah bulan dan bayinya terlihat seperti bayi yang lahir normal. Giselle berkata padanya dalam bahasa isyarat, "Aku baik-baik saja kok. Tolong biarkan aku gendong dia. Aku mau coba menyusuinya." Giselle sama sekali belum menggendong bayinya sejak dia sadar. Setiap kali dia ingin menggendong bayinya, Rafael selalu menghentikannya dan berkata bahwa tubuhnya belum pulih. "Dia belum lapar, kamu bisa peras dulu susunya dan masukkan ke dalam botol," kata Rafael. Mata Giselle memerah karena melihat dia masih tidak mengizinkannya untuk menggendong bayi, lalu berbaring membelakangi Rafael. Karena dia terlalu banyak bergerak, membuat lukanya tertarik dan berkeringat karena rasa sakit yang menyerangnya. Rafael." Setelah beberapa detik, Rafael tiba-tiba menjadi panik ketika dia mendengar suara isakannya. "Giselle, sepertinya bayi kita lapar. Apakah kamu mau menyusuinya?" Mendengar ini, Giselle langsung berbalik untuk menatapnya. Rafael merasakan hatinya sakit ketika melihat matanya yang memerah dan masih ada air mata di matanya. Lalu dia menggendong putranya dan meletakkan putranya di tangan Giselle. "Jangan nangis, aku tidak izinkan kamu gendong bayi karena takut lukamu terbuka. Kevin bilang lukamu butuh waktu lebih lama untuk sembuh daripada yang lain." Giselle akhirnya bisa memeluk bayinya, lalu menatap pria kecil di lengannya dan mengabaikan Rafael. Rafael dengan lembut menyeka air mata di wajahnya dan berkata, "Kalau kamu sudah sembuh,
aku akan biarkan kamu rawat anak kita setiap hari, oke? Tapi Giselle masih mengabaikannya, dan dengan lembut menyentuh pipi bayi dengan jarinya. Mata bayi itu bergerak dan ketika dia menyentuhnya lagi, bibir bayinya mengerucut dan menangis sambil menggosokkan wajah kecilnya di dada Giselle. Untuk sesaat Giselle merasa bingung, mungkin dia lapar, kata Rafael. Pipinya memerah ketika mendengar ini dan dia menunjuk ke arah pintu, memberi isyarat padanya untuk keluar. Rafael hanya diam memunggunginya dan tidak menuruti perkataannya untuk keluar kamar. Giselle juga tidak memaksanya untuk keluar, lalu membuka kancing bajunya dan mencoba menyusui bayinya. Saat melihat bayinya tidak menolak ASI-nya, dia merasakan ada perasaan aneh muncul di hatinya, yang tidak bisa dijelaskan. Setelah beberapa saat, Devon yang kenyang memalingkan wajahnya dan menatap wajah Giselle. Tepat ketika Giselle hendak mengancingkan bajunya, Devon yang merasakan gerakan itu segera membalikkan wajahnya dan lanjut minum susu. Setelah minum ASI selama beberapa saat, dia berbalik untuk menatap Giselle lagi. Karena perhatian Giselle terus tertuju pada bayinya, dia jadi tidak memperhatikan kalau Rafael sudah berbalik. Bayi itu terus memandanginya dan ketika Giselle bergerak, bayi itu langsung berpaling untuk meminum ASI. Tapi ketika dia berhenti bergerak, bayinya akan terus menatapnya dan Giselle merasa ini sangat menarik dan sangat lucu. Setelah melakukan ini beberapa kali, Rafael merusak momen itu dan berkata, "Oke, aku akan bawa bayi kita untuk mandi." Sebenarnya, dia merasa sedikit kesal karena Giselle terus memperhatikan bayi itu, tapi dia bahkan tidak repot-repot untuk menoleh padanya. Giselle tidak rela membiarkan bayi itu dibawa pergi, tapi dia tidak bisa memandikan bayinya dan hanya bisa memandangi Rafael yang membawa bayi itu pergi. Karena bayinya baru saja menyusu, Rafael tidak langsung membawa bayinya untuk mandi, dia duduk di tepi ranjang dan menggendongnya. Saat melihat Giselle mendekat, dia merasa puas dan tersenyum tipis, lalu berkata dengan serius, "Kamu harus biasakan diri minta bantuanku. Bayi kita baru saja minum susu, jadi aku akan bawa dia nanti." Setelah perawat di rumah sakit membantu memandikan bayinya 2 kali, Rafael juga belajar memandikan bayinya. Perawat mengatakan bahwa bayi itu masih sangat lemah dan rapuh, jadi Rafael sangat berhati-hati dan lembut saat memandikan bayinya, dan kemudian belajar dengan cepat. Bayi itu ada di pelukan Rafael dan saat mendengarnya mengatakan itu, Giselle langsung bersandar padanya dan mengulurkan jari-jarinya untuk menggoda bayinya. Begitu Devon merasakan gerakan itu, dia langsung membenamkan wajahnya di dada Rafael, mengusapnya dan mendapati kalau dia tidak bisa minum susu. Setelah sekitar setengah menit, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia hanya diam di pelukan ayahnya dan langsung melihat ke arah Giselle saat mencium bau susu yang sudah dikenalnya. Giselle menyentuh Rafael dengan jarinya. "Bayi kita lucu banget, ya." Saat melihat bayi kembar Albert sebelumnya, dia berpikir mereka sangat lucu dan sekarang dia berpikir bayinya yang paling lucu. "Tapi tidak semanis kamu," jawab Rafael. Giselle, pipinya memerah, menatapnya dengan galak dan berhenti bicara.